melakukan praktek untuk pemberian jamu pada pejantan dan sekaligus pengecekan domba hamil secara manual. Yang pertama kita lakukan dulu battery discharge. Mang Sarif. Barek arek ieu lah, arek pemberian jamu lah. Ini telur bebeknya ada. Kamu minum ini ya. Dan yang ketiga kita siapin madu. Kalau yang bagusnya sih madu alami ya, Bah? Madu asli. Madu asli kalau ada. Oh, kalau tapi madu yang seperti ini juga nggak apa-apa. madu sumbawa. Iya. Buntingnya itu ya di bawah. Berapa kamu? Dan ini untuk takarannya satu bungkus madu. Ininya mati, Pak. Satu ekor. Halo. Oh. Dan untuk takarannya ini satu bungkus jamu, 2 sendok makan madu dan 1 butir telur itu untuk 1 ekor pejantan. Catat ya. Catat ya. Oke, diulang ya. 1 bungkus jamu dan 2 sendok makan madu. 2 sendok makan madu dan 1 butir telur bebek itu untuk 1 pejantan. 1 ekor pejantan. Airnya disatuin aja semua. Kalau airnya secukupnya. Ya, Kalau air secukupnya, jangan terlalu kental, jangan terlalu encer. Takarannya apa nanti? Takarannya nggak apa-apa. Oh, pakai Oh, itu, Pak. ini untuk takaran nanti dikasih ke dombanya itu 100 mili. Dan kita gunakan pakai pet yang gede. Kalau bukan domba, tapi sapi gimana Mas? Sama? Kalau sapi saya kurang tahu. Kurang tahu ya? Iya. Tapi kayaknya jelasnya sama. Kalau madu Oh, ya, sama iya. Untuk aja. sapi tetap sama. Ya. Tapi yang lebih bagusnya madunya madu murni kalau ada. Iya. Ya, foto ya. Telurnya satu untuk ini kan untuk 4 pejantan. Jadi kita sekali. bikinnya disatuin dulu. Oh iya. Nanti kita bagi pakai spet yang ada. Spet yang udah ada takarannya 100 mili itu. Siap. Telur kuning, telur bebek. Ya. 2 sendok. Apa, Bang? Apa? Sudah dikasih madu, Bang, ini. Stamina. Berarti 1 kali ngaduk bisa untuk 2 ekor kambing dong. 2 sampai 4. Ya sekitar tergantung kita ada ininya aja. Namanya. Kita bikinnya berapa mili? 100 mili takarannya. Ya kalau Terus Bu, 1 cc Bu. ke dalam ininya. Tekan. Sudah? Airnya berapa cc? Kalau airnya secukupnya Bu, tapi jangan terlalu kental. Oh, sudah diminum tuh. Kerja nyangkul ya? Ambian itu, Pak. Jangan pakai duri sendiri lah. Oke, kita lanjut ya. Untuk pemberian susu pada cempe. Yang pertama kita siapin dulu air hangat, bukan air yang mendidih, air panas. Nah, nanti kita adukkan si susu sama air yang mendidih. Takarannya untuk 1 liter air 1 on susu kalpolak. 1 liter air untuk 1 on kalpolak. Dan itu susu yang biasa dipakai di kurma Juapam, kita pakai susu kalpolak. Susu apa namanya? Kalpolak. Produk mana ini, Pak? Kalau produk saya kurang tahu, itu Paupik yang lebih tahu, Pak. Iya. Ini 1 kilo, Pak. Iya. Setahu Pak Eko, ini hanya dari susu kambing apa susu? Kalau itu kita belinya online sih Pak, saya kurang tahu. Cuman yang biasa dilakukan di sini yang cocok ini susu kalpolak. Karena kan kami istilahnya kan kalau di sini mayoritas kan petani kambing. Iya. Mungkin biasanya kalau di Malang kemasannya kecil-kecil gitu ya. Sekarang kita akan praktik membuat susu kambing. Nah, ini salah satu contoh yang udah jadi.
Nah, nanti kambingnya nyusu gini. Nah, Kalau di Sembalun gimana itu? kalau di Sembalun kita pakai air garam. Ya. Panggil sapinya. Kiu kiu. Cikerukuk. Kekru. Macru. Nah, seperti itu. Kalau di sini nggak perlu panggil. Chef. Silakan dimulai, perkenalkan diri, apa yang mau dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masih, saya dari Awas, mewakili Kabupaten Sembarang tentunya. Di sini kami coba Tolong agak kencang, Teh, tolong naikin volume. merencanakan atau wacana sebenarnya ini. Yang pertama kami persiapkan Udah, makasih. lahan pakan. Lahan pakan itu kalau dirupiahkan sekitar Rp1.500.000. Sebentar, Yang kedua, sebentar. Tadi kan saya bilang simulasi ini seolah-olah yang baru pelatihan ke kelompoknya. Seolah-olah nggak tahu. Tanyakan, lahan pakan itu buat apa? Gimana? Biar yang di depan bisa ada uji banding, menjawab. Paham maksudnya ya? Oke, sok diulangin. Ada yang mau tanya nggak lahan pakan itu apa? Seolah-olah kelompok yang belum pernah di training di sini. luas yang kami persiapkan lahannya itu karena sesuai dengan sapi yang kita terima sekitar 15 area untuk tahap pertama. Nggak tahu di tahapnya. Itu 1,5 juta tuh untuk setahun atau Untuk sekali tanam ya, sekali tanam termasuk kita kan di sana lahannya itu kita sewa. sewanya berapa lama tuh? Sewanya itu 1.500.000 satu tahun. Oh iya. Oke, lanjut. Yang kedua bibit rumput. Bibit rumput ini kalau kita rupiahkan menjadi Rp200.000. Itu rumput apa, Pak? Tergantung Pak, bibit yang kita beli nantinya. Biasanya mau beli apa, Pak? Rencana rumput gajah itu saya sama Rp1 juta. Oh, menyediakan ongkos borong total gitu ya. Ada pertanyaannya Pak? Wih, boleh. Lanjut, boleh. Terus apa ini? Oh, hand traktor. Hand traktor itu biasanya kami sewa itu. Bukan kami sewa traktornya, buruhnya ya kami sewa. Termasuk pembelian untuk oli mesin atau minyaknya itu. Kami rupiahkan menjadi Rp500.000. Pupuk kami rupiahkan menjadi Rp300.000. Itu pupuk yang kami gunakan adalah pupuk organik, bukan pupuk kimia. Hand sprayer ini harganya di toko harga Rp700.000. Obat-obatan kami rupiahkan Rp500.000. Obat untuk apa itu, Pak? Obat termasuk obat untuk daunnya Pak, supaya pertumbuhannya lebih cepat. Perangsang daun. Bukan kimia itu Pak. Kita coba gunakan pupuk organik juga.
sekop, pacul, sekop 75.000, pacul 1 buah 120.000, sabit 2 buah 200.000, tali 150.000, jas hujan 100.000, tangga 500.000, kaos tangan 4 buah 100.000, pagar 3 juta, selang 300.000, pakan awal 1 juta. Maka semuanya kami jumlahkan di sini menjadi 18.945.000 rupiah. Dibayar tunai. Dibayar tunai. Tar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan dari Malang. Ya, di sini Maju, yang lain maju biar kelihatan kenapa saya bilang biayanya paling sedikit. ini untuk kebutuhan perkandangan berarti menghabiskan biaya sekitar 15.705.000. Ini ada bak gembor sekitar 840.000, kaleng 180.000, milken kita beli 4 sekitar 4.800.000, pel karet 1 harga 120.000, sapu lidi 30.000, ada tampar atau tali dengan harga 225.000. Karpet kandang kita beli 12, satu karpet harganya 700.000. Berarti kalau 12 8.400.000. Ada tikat 30.000, sekop 300.000, garpu 200.000, sama angkong Arko 580.000. Ini untuk tenaga atau peternaknya. Yang dibutuhkan ada arit, itu membutuhkan 6, ada biayanya sekitar 900.000, asaan 60.000, boot atau sepatu 3 sekitar 360.000, sarung tangan 1 pak isi 12 harganya 125.000, tali tampar membutuhkan 1 roll dengan harga 75.000. Ini biaya bensin untuk mencari pakannya habis sekitar 1.350.000 untuk 3 bulan. Jas hujan keren kan? kita beli 3 harganya 360.000. Ada cakul nanti buat menanam rumputnya. Beli 3 kalau nggak salah, 2 dengan harga 500.000. Berarti total untuk peternakan 3 juta. Peternak. Ya, peternak 3.730.000. Persiapan makan. Yang pertama sewa lahan. Ini luas 6.000 meter. 1 tahun 10 juta. Ada konsentrat 8 untuk 3 bulan tadi. Habis sekitar 8.400.000 rupiah untuk 2 ton. Untuk bibit habis 3 juta. Ini untuk pupuk kandang 2 juta 100 sak. Per saknya 20.000. Mineral 460.000 per 20 kilo. Berarti persiapan pakan habis sekitar 23.860.000. Untuk kesehatan menyediakan vitamin dengan harga 100.000, obat cacing 280.000. Total untuk kesehatan 380.000. Gaji karyawan di 3 bulan pertama 3 orang kali 3 bulan
sekitar 22.500.000, berarti total kebutuhan sebelum sapi datang sekitar 72.475.000. Sebentar, ini tahu nggak? Ini saya tahu satu hal. Karpet kandangnya itu second, bener nggak Pak? Ini sudah coba dihemat. Karpet kandangnya beli yang second. Kalau beli yang baru bisa 2 atau 3 kali lipat lebih mahal dari ini. Ini biar peternak ngeh. Oh ternyata. Coba dilihat lagi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini sudah cukup lengkap. Walaupun masih ada item di bawahnya. Tadi nomor 8 apa itemnya? Ketemu di lapangan. Ada item nomor 8. Kita ketemu di lapangan. Enggak, ini bagus. Kenapa saya bilang ini bagus? Dia sudah melihat dari kebutuhan pakannya butuh apa, kandangnya butuh apa, manpower peternaknya butuh apa. Di sini cuman jas hujannya beli untuk 3 orang ya. Aritnya juga untuk sapi 12 kita pekerjanya 3 orang Pak. Yang ngarit maksudnya 3 orang. coba tanyakan, diuji. Seolah-olah sahabat di sini posisinya sebagai anggota kelompok yang akan dimintain biaya ini untuk urunan. Berapa orang kelompok? Wah, berat itu Pak. Berat itu Pak. Kalau saya masuk Sumeneb, Nusantara bagian Sumeneb, itu sanggup. Itu sapinya sapi apa? Perah. Kalau sehari dapat 100 juta, itu kan Perah. masuk Pak. Makanya tenang dulu. Murah, kayak gitu, nggak melihara sapi. Serius. Jadinya lepas. Oh, tadi kita kan? Kandang Sakti Farm yang ada di Sumeneb. Kandang Sakti Farm. Mantap, mantap. Sebelumnya ada bertanya, kenapa kandang Sakti Farm ini Mas? Tidak ada, lanjut ya. Di sini ada tulisan sebelum sapi datang. Di sini ada alat-alat bahan dan harga. Yang pertama yang kami persiapkan itu ada ban pakan. Ban pakan tersebut membutuhkan alat yang pertama pembibitan. Bibit di rumah itu Pak gratis Pak, cuman iya gratis di rumah ini. Gratis. Makanya dinamai Sakti Farm ini Pak. Cuman teman yang berhubungan dengan Bapak selalu ada angka, saya dikasih angka Pak. Dengan hak angka Makasih ya. 3.850 per 1 hektar. Udah. Per 1 hektar nih Pak. Setengah hektar atau 1 hektar? 1 hektar. Kenapa? Tulisannya di sini memang 5.000 meter persegi 1 hektar. Cuman kali 2 ini. Oke. Kenapa Pak? Takut kekurangan. Oke, boleh. Yang nomor 2 ada pengolahan lahan di kandang Sakti Farm ini Pak.
sewa traktor Pak. Saya nggak punya ini. Akhirnya nyewa. Nggak sakti berarti. Ya kurang sakti Pak. Mudah-mudahan habis ini sakti ya Pak. Amin. Dengan ongkos HOKA 600.000 per hektar. Oke teman-teman. Yang nomor 3 ada peralatan cangkul. Cangkul membutuhkan 2 biji dengan harga per biji 150. Berarti kalau 2 biji 300. Yang nomor 4 ada peralatan argo. Arko atau argo? Argo. Kalau di rumah argo Pak. Nggak tahu. Argo ya, oh ya sama Pak, sama. Dengan harga 750 yang merek berkualitas bagus Pak. Yang nomor 5 ada kebutuhan lahan bank itu yang berbentuk organik yang membutuhkan dalam 1 hektar itu 5 ton dengan harga 4 juta. Yang nomor 6 ada HOKA tanam, ongkos biaya tanam. Dalam 1 hektarnya itu menghabiskan 500.000. Murah ya Pak? Mudah-mudahan lebih murah ketimbang yang mana itu Malang. Yang nomor 7 terakhir membutuhkan alat bahan selang perawan untuk mengairi air, Pak. Mengairi air. Lahan. Membutuhkan 2 roll dengan harga 1.600.000. Terus di kandang sakti farm kami ini Pak, ada pakan pengganti Pak. Oke. Yang dinamai comboran sakti. Ini Pak, akan ada comboran sakti. Oke. Bahan-bahannya apa aja Pak? Comboran sakti ini. Yang pertama ada nangka muda. Yang kedua ada tongkol pisang. Aslinya. Yang ketiga ada pepaya muda biru. Kalau yang merah dimakan. Hijau. Yang kalau sakti boleh. Kalau sakti boleh. Saya nggak ber. Beberapa kegiatan yang belum sempat karena waktu. Jadi di UPO nanti tentu ada pembagian tugas yang harus dicermati, dibahas di tingkat kelompok. Kemudian ada 2 poin sebetulnya ya. Yang satu terkait dengan pakan. Terkait dengan pakan itu ada pekerjaan budidaya rumput gajah ya buat pakan. Nah ini nanti perlu dibahas siapa yang bertanggung jawab untuk budidayanya, yang memeliharanya, ya kan? Mungkin pemberian bibitnya, menanamnya sampai panennya. Kemudian nanti pengambilan rumput dari lahan budidaya ke kandang itu juga perlu dibagikan tugas tersebut kepada anggota siapa orangnya nanti. Berikutnya adalah pemberian pakan ke ternak. Jadi pakan yang sudah diambil dari lahan itu nanti pemberian pakannya ke ternak itu siapa yang
ditugaskan untuk itu. Kemudian terkait dengan penyediaan saluran. Nah berikutnya terkait dengan kandang, ya kan, kandang itu yang harus diperhatikan adalah kebersihan kandang, termasuk juga setiap hari kan ada kotoran dari atau kohenya maupun urinnya. Nah perlakuan kohenya itu bagaimana itu artinya kohe yang terkumpul setiap hari itu kan kalau di biodigester yang sudah didesain itu didorong ya di inletnya kan. Nah itu tentu harus ada staf yang bertugas atau anggota kelompok yang bertugas untuk melaksanakan itu. Berikutnya perawatan sapinya ini terkait dengan kebersihan sapinya, memandikan, kalau kelihatan misalkan ada masuk angin atau cacingan, termasuk di perawatan harusnya sapi. beli. Berikutnya juga pengumpulan urin, ya kan, karena kalau di sapi ini urin juga jumlahnya cukup banyak. Alangkah baiknya kalau misalnya bisa dimanfaatkan menjadi biourin. Nah, pekerjaan untuk mengumpulkan dari urin yang terbuang dari sapinya sampai ke tempat penampungannya, mungkin ke bak penampungan atau ke jerigen, itu juga perlu disiapkan petugasnya yang melaksanakan kegiatan tersebut. Berikutnya kalau misalkan kayak di Malang itu kita ada sapinya sapi perah, ya kan, itu ada petugasnya yang melakukan pemerahan susu atau pemerasan susu. Mungkin itu aja Pak, lainnya mungkin masih banyak lagi, tapi saya yang intinya agak yang kritis lah di kandang itu. Ada yang mau tanya terkait hal ini? Ada yang mau tanya?